Oke, masih di narasi lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Aduh, ini enaknya nih kalau punya narasumber musisi gitu ya. Jadi kalau perform tuh bisa sekaligus nih ya. Mas Joni, asik banget. Tadi ada 2 lagu gitu Iya. ya. Nah, Mas Jon, aku juga jadi pengen ngerti nih. Gimana kemudian Mas Jon ini kan sebagai seorang seniman, sebagai seorang musisi ya, yang menciptakan lagu-lagu yang penuh spirit gitu ya, perjuangan kayak gitu, untuk bisa menggerakkan anak-anak muda sekarang kayak gitu, untuk lebih mencintai bangsanya nih, Indonesia. Ya, dalam lagu yang saya buat terakhir ini, saya mencoba menerjemahkan yang saya tadi katakan di depan. Ritme anak muda ini banyak hentakan. Banyak hentakan dan apa yang dipikir anak-anak muda sekarang. Mungkin sama disebut oleh Bung Jito tadi, ekologi, apa ekosistem mungkin masalah lingkungan, nah seperti itu. Saya sudah coba buat itu. Nah, tetapi sekarang kan kita bermasalah loh. Seperti saya ini pencipta lagu ini bermasalah dengan produsen, dengan produksi, ada masalah macam-macam lah. Ya. Sehingga hanya bisa dipakai di YouTube apa di apa. Saya nggak bisa meledak meletup seperti kata Sandiwara tadi, lagu Andika tuh itu meledak meletup. Tetapi mungkin karena belum ada produsen ya, tetapi intinya adalah yang saya buat lagunya seperti tadi itu yang saya nyanyikan dan saya buat produksi sendiri. Mudah-mudahan saya akan merintis usaha, pokoknya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa didengarkan oleh semua orang gitu. Oke, jadi tapi sebenarnya kan gini, Mas Jon, kalau kita berbicara soal distribusi ya, mungkin menyebarluaskan lagu ini supaya bisa didengar anak muda lebih banyak gitu. Aku sih sebenarnya sudah sangat setuju kalau itu kemudian di kanal YouTube, karena kanal YouTube sebetulnya adalah kanal yang aku merasa itu kanalku, anak muda banget gitu ya, Iya, iya. anak muda banget gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita sekarang ngomongin soal kaset atau soal CD, aku sudah meninggalkan itu karena aku nggak punya pemutar kaset dan CD bahkan di rumah Iya, iya, udahan gitu. betul. Semua alat hiburanku audio visual ya ada dalam genggamanku, dalam handphoneku kayak gitu. Nah, Mas Ari gimana nih kalau Mas Ari melihat ini? Ya suka tidak suka memang teknologi yang berkembang pesat, karya John yang misinya adalah perjuangan, perlu memanfaatkan alat itu. Cuman kan John sedang mengalami keterbatasan. Nah itulah pentingnya dia punya support oleh kawan-kawan dan jaringan. Saya rasa itu juga dilakukan, di mana John punya agenda untuk memproduksi terus ide-ide itu. Oke. Nah saya kira eksisnya sebuah lagu di dalam konteks dan eranya itu sangat kontestasi gitu. Siapa yang memenangkan dalam tanda kutip ya, siapa yang bisa diterima itu belum tentu dia diterima karena nilai atau apa. Mungkin dia enak didengar gitu. Anda bisa lihat lagunya Didi Kempot itu luar biasa, spektrumnya luas. Padahal lagu itu Jawa, bahasanya Jawa. Tapi mungkin isi listening yang orang bisa tangkap dengan mudah. Oke. Dan John sedang menjalani proses di mana harus disupport gitu. Oh. Karena orang untuk menuangkan ide dengan spirit perjuangan itu nggak banyak. Iya. Saya yakin ya kayak Iwan Fals itu kan punya tim ya, tim kreatif ya. Dan dulu si Frankie Sailatua juga kalau nulis itu merenungnya lama juga gitu. John saya kira di dalam konteks ini sama juga ya tadi ketika kita bahas, ketika seni dimanfaatkan sebagai alat perjuangan, pasti punya nilai yang berbeda. Tidak sekedar latah maksud saya itu. Karena saya pernah membayangkan puisi yang dibacakan itu hasil renungan. Kadang-kadang orang hanya kok puisi cuma begitu sih gitu. Nah, ya itu karena segmennya beda-beda. Segmennya John itu saya zaman mahasiswa di mana Orde Baru yang begitu otoriter, ya para mahasiswa gandrung itu gitu. Tapi ya para aktivis yang lain juga enggak gitu. Nah, aktivis itulah yang kemudian menggandakan ide-ide itu. Kalau tadi disebut era sekarang ini kan semuanya pakai digital yang
Anissa bilang, ya John mau tidak mau merekam itu. Ya, dalam bentuk tidak lagi CD gitu. Dan dia mengunggah supaya daya jelajahnya bisa lebih luas gitu. Betul. Rekaman Karena digital, ya kita tidak akan tahu siapa yang akan merespon, tapi itu akan kelihatan di sana. Oke, nah itu dia yang kita harapkan nih. Oh ya, tapi sambil kita juga ngobrol nih malam hari ini tentang lagu-lagu tentang karyanya Mas John Tobing ini. Sebetulnya Mas John Tobing ini sekarang juga sedang dilukis nih oleh pelukis kita nih, Mas Riyadi Serintil di sini. Ya, oke. Nanti bisa ditunjukin ya, masih proses ya, belum selesai ya. Oke. Nanti di ending kita akan lihat dan juga hasilnya nih seperti apa. Nah, kembali lagi nih Mas John. Kemudian tadi kan memang betul, sebetulnya aku membaca dan harapannya ya, ini kan di sini kita nih narasi lintas generasi di mana ada dialog, ini kan yang nantinya juga nonton gitu kan, ada teman-temanku gitu, anak-anak muda ya, teman-teman kakak-kakak senior juga ya, nyebutnya kakak senior tapi Untuk bilang tidak bapak-bapak gitu marah. Oke, nah semoga sih nanti juga bisa ketemu nih teman-teman muda yang juga kreatif yang bisa saling bertukar ide nih nanti sama Mas John untuk gimana sih ngembangin lagu-lagu Mas John ini untuk bisa lebih didengarkan anak muda, karena harapannya kan juga supaya bisa mendorong anak muda ini ketika mendengarkan lagu-lagunya Mas John itu untuk lebih mencintai bangsa ini sendiri gitu kan. Satu catatan yang buat kita penting. Sekarang ini kreatif kan tidak semata-mata apa yang dia suka, tapi juga menghasilkan uang ya. Teman-teman di YouTube ini tidak sekedar ngeksis. Nanti kreatif, yang disebut kreativitas, tentu yang disebut value, misalnya nilai, itu tidak semata-mata pesan itu menghasilkan sesuatu yang direspon orang. Kalau dulu, kalau didengarkan aktivis itu seneng banget. Tapi sekarang banyak juga kayak lagunya John itu kalau mau dikemas dengan baik, disampaikan ke publik, saya punya optimisme gitu. Cuman kadang-kadang siapa yang mau nggarap itu? Kadang-kadang kan orang maunya gampang ya. Udahlah ini yang laku kayak gini. Ini ngelayani pasar ataukah berdialog antara idealisme dengan realitas. Iya. Oke. Saya, Mas John gimana? Gimana John? Saya begini, terhadap pertanyaan Anissa tadi, saya sebetulnya tidak ingin membuat lagu sendiri. Memang ini harus banyak yang membuat lagu. Nah, itu yang membuat saya belakangan ini saya kumpulkan beberapa pemusik. Kita mau bikin acara pentas bersama gitu. Namanya apa itu John? Namanya Sabdo Palon. Sabdo Palon. Sabdo Palon. Sabdo Pawon. Pawon. Oke. Sabdo Pawon. Apa Sabdo itu, Pawon. Mas John? Nah itu saya kumpulkan. Memang pada tahap pertama yang saya kumpulkan itu tidak termasuk tidak semuanya berasal dari pemusik-pemusik muda. Nah grup saya itu ada pemusik-pemusik muda. Nah ini saya harap itu bisa menular. Nah itu saya kumpulkan supaya mereka juga mencipta lagu yang sama. Juga tentang yang mereka saksikan di depan mereka. Itu yang saya minta supaya mereka bisa bersama dengan saya menciptakan sesuatu lagu yang seperti itu. Memang banyak sih ya, kita misalnya bikin lagu. Banyak sekali lagu sekarang misalnya soal cinta. Banyak sekali soal cinta. Memang cinta ini adalah masalah yang paling tua mungkin dari dalam tahun berapa sampai sekarang tuh selalu jadi lagu cinta. Paling tua dan paling bikin hancur mungkin. Bikin baper. Iya, baper gitu ya. dong anak muda nih. Nah, itu memang bisa untuk komersial masih masuk. Tetapi kita harus punya pandangan, kita harus lihat apa yang ada depan kita dan apa yang harus kita lakukan. Nah itulah mungkin menyangkut apa yang disampaikan tadi pada sandiwara. Jadi kita sampaikan kritik kita kepada masyarakat. Kita sampaikan kritik kita kepada pihak-pihak politisi. Kita sampaikan kritik kita kepada pemerintah. Bukan dalam rangka maksud menjatuhkan atau sama dengan narasi kita ini tidak dalam jangka membuli ya, tetapi ini adalah untuk mengingatkan sama mereka.
itu kita hanya bisa lihat. Kita lihat dan kita saksikan lalu kita terjemahkan. Jangan mengarang-arang. Nah, itu susah. Oke. Jangan mengarang-arang gitu ya. Nah, aku juga pengen tahu nih Mas, mungkin terakhir ya, bagaimana sih kemudian lagu-lagu, kalau sekarang tuh kemarin itu soalnya gini, perkembangan lagu-lagu juga ya, kalau yang kaitannya bisa nggak sih lagu-lagu yang kaitannya tadi ya dengan yang bikin baper-baper kayak gitu, kemudian bisa dikolaborasikan, disinergikan gitu dengan lagu yang kaitannya dengan perjuangan kayak gitu. Kira-kira memungkinkan nggak sih bisa tercipta yang hal-hal kayak gitu tuh? Saya ada satu lagu soal itu. Oke, ada ya ternyata. Nah, ada. Perasaan saya, kecintaan saya sama perempuan, saya naksir. Lalu saya arahkan, kamu ini memang seorang gadis yang luar biasa. Saya bilang begitu. Dan harusnya kamu dituru oleh semua perempuan yang mau merubah dunia, gitulah. Saya kolaborasikan di situ. Itulah yang lagu yang saya bikin. Tetapi itu memang yang Anissa duga tuh. Iya. Menurut saya aneh juga lagunya. Ya sebetulnya yang mengombinasi itu sangat mungkin. Karena Anda bisa lihat misalnya banyak sekali metafora dalam cinta itu dipakai untuk menerjemahkan misi kebangsaan. Karena itu memang nggak mudah, tapi sangat mungkin itu. Sekarang ini Anda bisa lihat ya, banyak sekali lagu-lagu yang digubah ulang dari karya lama. Ya. Misalnya juga lagu semangat kebangsaan yang dulu kayak lagu-lagu wajib yang dulu kalau dinyanyikan oleh Coklat itu suasana menjadi beda. Iya, jadi lebih romantis gitu ya bawaannya ya. Apa yang diceritakan John sebetulnya itu. Dan itu sangat mungkin gitu ya. Oke, menarik sekali ini. Terakhir Mas John, pesan untuk generasi muda sekarang nih, kaitannya bagaimana kemudian bisa menginspirasi bahwa berkesenian juga bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa kita. Ya, saya minta sih teman-teman muda sekarang banyak memperhatikan, tapi jangan menghakimi. Banyak memperhatikan tapi jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Perhatikanlah bahwa Indonesia kita ini butuh sekali tenaga-tenaga muda. Ya, katakanlah di dalam IT, bisa teknologi, bisa sekolah, bisa membuat lagu, apapun. Tetapi ini perhatikan, banyak PR kita yang belum kita lakukan. Ini juga yang disampaikan oleh Presiden kita sekarang. Bekerja. Jangan banyak ngomong gitu loh. Menurut saya, jangan banyak ngomong. Bekerja, kita banyak sekali yang harus kita lakukan di negara kita, bukan berceloteh. Oke, tapi lakukan itu dengan tindakan, jadi nggak hanya sekedar jadi omongan gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, Mas Ari silakan boleh berikan konklusinya untuk dialog kita di episode kali ini. Ya, terima kasih. Belajar dari pengalaman John, pengetahuan dan bagaimana dia refleksi, memang seni tetap menjadi salah satu pilihan instrumen media untuk mengartikulasikan. Anak muda dengan kecerdasan yang ada itu punya kesempatan yang begitu besar memanfaatkan ruang kebebasan ini, demokrasi dan seterusnya. Dengan kreativitas seni itu memperjuangkan sesuatu. Perjuangan bisa punya misi kemanusiaan, misi keadilan, misi ekonomi, misi kemakmuran, misi penyelamatan dan seterusnya. Dan banyak teknologi yang bisa kita pakai, karena itu spirit anak muda terutama golongan milenial yang dia selalu inovatif dan bisa berkembang itu harus menerus dipompa. Karena itu setiap karya anak muda saya punya optimisme, dia punya pesan yang menarik dan sekarang inilah yang harus kita dorong mereka berkreasi.
Saya kira itu. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali. Nah, kita nggak kerasa ya sudah ada di penghujung acara dan seperti biasa nih, Mas John, kita ada buah tangan gitu, kenang-kenangan dari kita ya, dari narasi lintas generasi. Ini untuk Mas John Tobing. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Ini ada kaos ya dari narasi lintas generasi dan Ya. juga oke tadi lukisannya udah jadi ya. Oh, boleh dikasih Wes, lihat. ganteng Nah, banget. ini dia Ganteng lukisannya sekali, John. udah jadi juga. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih ya. Bahwa acara narasi lintas generasi ini produced by Jampro Creative in association with Sanggar Maus Tradisi dan acara ini diselenggarakan di G-Spot, Gallery of Serendipity and Opportunity dan supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ari dan juga untuk Mas John. Ya. Selamat berkarya Terima terus kasih. ya, jangan pernah berhenti untuk produktif pokoknya. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa di episode selanjutnya Narasi Lintas Generasi. Diskusi tanpa caci maki. Saya Nisa Ertami, saya pamit undur diri. Combo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, semua jadi satu di Combo Sakti Telkomsel, AKTI Combo Sakti Telkomsel, Sakti Sakti teleponan, Sakti Sakti sosmedan, Sakti Sakti streamingan, Combo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Combo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.